Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita akan mendengarkan renungan malam dengan tema berdoa dan mengaku dosa. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang surga, kami mengucap syukur Tuhan telah menyertai kami sepanjang pagi, siang, hingga pada malam hari ini. Bapa, kami akan mendengarkan firman Tuhan dan renungan malam. Kiranya Bapa memberkati kami satu persatu, agar kami boleh lebih lagi Tuhan mengenal Tuhan melalui firman Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman ini. Tuhan berkati, berikan hikmat kebijaksanaan untuk memberitakan yang sesuai dengan firman-Mu. Ampunilah segala dosa yang telah kami perbuat. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang kami kasihi, firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari kitab Yakobus 5 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dalam melakukan aktivitas sehari-hari, manusia membutuhkan oksigen. Tanpa oksigen, manusia perlahan akan lemas dan mati. Begitu juga dengan doa. Doa merupakan nafas kehidupan orang percaya. Setiap orang percaya akan mengalami mati rohani jika di dalam kehidupannya ia tidak berdoa. Berdoa berarti kita berbicara kepada Tuhan, menyampaikan apa kerinduan hati ataupun permasalahan yang sedang dihadapi. Dalam Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, doa yang sungguh-sungguh sangat berkuasa. Doa juga memberikan kekuatan bagi kita. Doa bukanlah sekedar konsep. Doa bukanlah sekedar keyakinan ajaran agama Kristen. Doa merupakan sikap pribadi yang bergantung kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Karena lewat doa kita mau ceritakan bahwa kita membutuhkan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Yakobus juga mengingatkan, sebelum memanjatkan doa, kita tidak boleh memiliki perasaan dendam kepada orang yang telah melukai hati kita dan wajib mengakui kesalahan pada orang yang kita sakiti. Pertanyaannya, apa yang membuat kita tidak mau berdoa atau enggan untuk berdoa, bahkan malas untuk berdoa? Salah satunya adalah dosa. Dosa membuat kita jauh dari Allah. Setiap kita adalah orang-orang berdosa. Tanpa disadari, dosa menciptakan ruang pemisah antara kita dan Allah. Dosa dapat diibaratkan seperti lumpur hidup. Jika tidak segera keluar dari lumpur tersebut, maka sedikit demi sedikit kita akan tenggelam. Saudara yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan agar kita keluar dari lumpur dosa? Yang pertama, mengakui dosa. Mengakui itu berbeda dengan bertobat. Pertobatan harus dilakukan dengan orang yang mengubah pemikiran mereka. Sementara pengakuan dosa berarti membawa kembali sesuatu dari masa lalu mereka ke dalam ingatan yang pernah dilakukan, yaitu dengan sadar bahwa kita telah berdosa dan membutuhkan pemulihan. Ketika kita mengakui dosa, maka akan mendapatkan pengampunan. Seperti luka yang membutuhkan obat untuk sembuh.
Yang kedua, saling mendoakan. Setelah kita mengaku dosa, kita harus hidup di dalam persekutuan agar kita dapat saling mendoakan, sehingga kita pun semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Apa dampak yang kita dapatkan? Yaitu kedamaian. Ketika mengakui dosa, ada damai, ada rasa tenang yang kita rasakan. Ada rasa nyaman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Agar kita lebih berhati-hati dalam berkata dan bertindak di kemudian hari. Kita dapat berdoa dengan tenang dan pasti kita akan merasakan kuasa doa. Jika kita berdoa dengan yakin tanpa ada kebimbangan dan keraguan, maka Allah akan menjawab seruan doa kita sesuai kehendak dan waktunya Tuhan. Hiduplah dalam persekutuan yang sehat, yang dapat saling mendukung dan mendoakan satu sama lain, sehingga kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami diingatkan kembali untuk berdoa dan mengaku dosa-dosa yang telah kami perbuat Bapa. Berkati Tuhan, terima kasih Engkau senantiasa mendengar seruan dan permohonan kami, baik di dalam permohonan maupun dalam pergumulan kami. Engkau selalu memberikan jalan keluar. Engkau selalu menjawab doa-doa kami Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati pada malam hari ini kami akan istirahat. Tuhan, berkati kami agar kami boleh istirahat dengan baik dan tenang. Dan kami boleh melanjutkan aktivitas kami selanjutnya Tuhan di esok hari dengan keyakinan dan ketenangan di dalam menghadapi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati juga Tuhan untuk semua orang yang telah mendengar renungan malam pada hari ini. Beri juga kekuatan dan kesehatan di dalam menghadapi hari-hari yang Tuhan berikan dalam keadaan sukacita dan damai yang daripada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapa, ampunilah segala dosa yang telah kami perbuat. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin.